hasil karya beliau itu kan jembatan baru itu Pak, Iya, jembatan iya, baru. iya, iya. Ada apa, pemimpin yang tulus membangun Pangkep. Tulus, ya itu buku beliau ya. Ada Iya. tuh. Yang pertama itu tentang pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Ya. Kemudian yang kedua itu pengobatan gratis Pengobatan di tingkat gratis, ya. puskesmas dan kelas 3 dari hasil coffee morning itu beliau berdiskusi bebas dengan kita, bicara langsung secara personal maupun secara Iya. kelembagaan. Saya bilang, saya bisa saja sepakat Pak kalau menara itu kita bangun, tapi kita pakai menara itu naik terus kita lihat di mana rakyat saya miskin, di mana rakyat saya yang Luar kelaparan. biasa. Saya Iya, bicara iya, begitu iya, Pak. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tokoh ya. Kita kenal beliau adalah tokoh masyarakat Pangkep yang masih muda. Beliau adalah tokoh politik. Ini dia Kakanda Insinyur Alfian Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Waalaikumsalam Alfian, warahmatullahi saya wabarakatuh. panggil Kakanda saja supaya bisa lebih akrab. Kak Alfian ini adalah merupakan tokoh politik di Partai Golkar ya, yang sekarang ini duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep. Kak Alfian, bisa tidak menceritakan kita sedikit bagaimana perjalanan karir politiknya di Pangkep ini? Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sama tim bersama Pak Dokter yang telah mengundang saya di podcast ini. Ya. Jadi saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi perlu saya gambarkan bahwa mungkin latar belakang saya sebenarnya sebelumnya bukan seorang politikus. Bukan politikus, ya. Saya sebelumnya seorang praktisi di tambak. Tambak ya? Wah, ini mantan petani tambak. Berarti modal tambak ini jadi gizi untuk kepentingan politik nanti ya. Terus di tahun 2004 ya. Saya diajak sama Bapak Adil Patu untuk bergabung di PDK namanya, Partai Demokrasi Kebangsaan. Yang di mungkin namanya Pak Proprias Rasid ya. Iya betul. Oh iya, iya. Itu tahun berapa Kak? 2004. 2004 ya. Tapi sebelumnya sebenarnya di waktu saya masih mahasiswa sampai selesai itu saya aktif di Golkar Pak. Sudah ikut? Saya pernah aktif di Golkar. Iya. Saya pernah tercatat nama saya itu di kepengurusan Golkar di era kepemimpinan Pak Datu Kemal. Jadi sudah aktif di Partai Golkar masih dari zaman mahasiswa? Dari mahasiswa. Oh, Pak. Luar biasa. Coba begitulah. Iya. Yang mau dikatakan aktif juga ya tidak juga, tapi nama saya tercatat di sana. Iya. Nah, di tahun 2004 saya ikut gabung di Partai Demokrasi Kebangsaan PDK ya. Dan alhamdulillah di Pesta Demokrasi di 2004 itu saya tembus di legislatif. Saya mewakili masyarakat pulau, Pak. Oh, iya. Saya mantan wakilnya mereka. Wakil masyarakat kepulauan, iya. 2004, kemudian ya di 2014. Iya. Artinya ada 10 tahun saya itu di PDK. Saya pernah jadi ketua PDK juga setelah itu. Karena ada proses mungkin dari segi aturan perundang-undangan, PDK tidak diakui lagi untuk ikut di kontestasi politik. Akhirnya saya ikut bergabung di Partai Golkar. Ikut bergabung di Partai Golkar juga enggak serta-merta saya langsung masuk, Pak Dokter. Panjang ceritanya. Saya sebenarnya saat itu waktu pas pelantikan kepengurusan Golkar di Kabupaten Pangkep, Pak Haji Samsudin kan hadir, Pak Sahrul pada saat itu gubernur. Beliau sudah sebagai ketua DPD 1 provinsi pada saat itu. Saya berdekatan duduk dengan mantan asisten 1 Pak Idris Aliapi. Pak Idris Aliapi langsung ngomong ke Pak Sahrul, Pak Sahrul, ajak ini anak masuk di Golkar. Saya ingat betul itu. Terus habis itu ada kakanda saya Asdar Muiz. Almarhum lisan juga almarhum menyatakan kamu gabunglah di Partai Golkar. Beliau kan memang punya kedekatan personal dengan Pak Sahrul ya. Akhirnya di tahun 2014 saya
masuk dan tercatat nama saya di Partai Golkar, dan sampai hari ini saya alhamdulillah tercatat sebagai wakil ketua wakil ketua yang membidangi Bapilu. Nah, Kak Alfian, apa sih menariknya dunia politik bagi seorang Alfian Muiz gitu? Ini yang menarik, Pak Dokter. Iya. Waktu pertama kali, artinya sebelumnya kan kakak saya itu Asdar Muiz tidak pernah tahu kalau saya terjun, saya aktif di salah satu partai, Partai Golkar. Tapi waktu saya masuk di PDK, dia bilang ke saya begini secara lisan, kamu berani sekali masuk ke partai. Berani sekali ya? Berani sekali masuk ke partai, karena dia tahu karakter saya itu, Pak Dokter, bukan orang mungkin konotasinya bagaimana lah tentang partai politik atau apa pada saat itu. Ya mungkin saja ada hal-hal yang di jalan pikiran beliau itu yang namanya juga pertarungan politik itu kan kadang-kala ada hal-hal yang mungkin tanda kutip lah. Tapi ya mungkin karena niatan saya masuk dan bertarung di 2004, saya alhamdulillah tembus langsung ke DPR. Mewakili warga Kepulauan. Nah, Kak Alfian, kenapa memilih bertarung di legislatif bukan di eksekutif gitu? Ini iya. Saya kira begini, seorang pemimpin itu, khususnya eksekutif itu kan sudah ada takdir. Sudah ada takdir ya, garis tangan. Garis tangan. Kalau saya mungkin ya itu aja. Tapi satu hal yang saya rasakan di dunia politik dan aktif di DPRD, ada hal positif yang selama ini saya rasakan, bahwa di DPRD itu kita bisa ada kesempatan kita untuk berbuat banyak ke masyarakat. Berarti seninya di situ. Ada kesempatan kita, ada momen-momen tertentu yang bisa kita perbuat untuk kepentingan masyarakat banyak. Iya. Saya kira itu. Wah, luar biasa pengalaman Kak Alfian ini dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Pangkep ya. Nah, Kak Alfian, Bung Karno pernah mengatakan ya bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal dan menghargai sejarahnya. Iya, setuju kan ya? Wah, saya kalau ada 1000% saya setuju. Nah, sekarang sebagai orang yang punya pengalaman politik cukup panjang di Kabupaten Pangkep ini, apa yang bisa diceritakan kepada kami sebagai generasi muda ya, perkembangan Pangkep ini dari masa ke masa gitu? Iya. Ya, saya sebelum mulai, Pak Peter, saya ingin menyampaikan bahwa ya saya hadir di podcast ini, mudah-mudahan jangan diterjemahkan sebagai dalam bentuk pencitraan dulu. Pertama, saya hadir untuk intinya ingin memberi informasi yang sifatnya edukatif ke masyarakat. Setuju, tentang apa, seperti kalau saya hubungkan dengan pertanyaan tadi. Jadi saya kasih gambaran begini. Jadi kalau boleh dikata, saya adalah termasuk pernah jadi mitranya 4 bupati. 4 bupati melalui bupati yang terpilih secara demokratis, Pak. Itu mulai dari zaman siapa? Zaman masa jabatan akhirnya Pak, 1 tahun terakhir Pak Gafar, kemudian almarhum Pak Samsudin, Pak Samsudin, dan yang terakhir ini yang terakhir sekarang. Jadi dari pengalaman tersebut, sedikit banyaknya saya tahu bahwa ada perbedaan karakter cara memimpin dari 4. Ada perbedaan karakter ya. Ada gaya kepemimpinan yang beda, dan tapi kalau ditarik ulur dari keseluruhan, walaupun beda-beda gaya, tapi niat dan tujuannya itu hampir sama. Sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat. Ini dan saya amati karena mereka mitra saya. Saya anggota DPR, mitra saya adalah bupati. Sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat dan memajukan Kabupaten Pangkep tentunya. Jadi kalau gambarannya seperti yang gambaran tadi, ya kita tidak bisa melupakan hal-hal hasil karya beliau. Ya, kalau bisa saya gambarkan, saya mulai dari Pak Gafar. Kita mulai dari Pak Gafar ya. Sebelum itu tahun berapa itu, Pak? Pak Gafar kan 1999 sampai 2004. 2004. Beliau. Di periode beliau banyak hal yang mungkin yang bisa kita kasih gambaran ke masyarakat, bahwa banyak hal-hal perubahan yang beliau juga lakukan, baik dari
hal karya pembangunan dan ini termasuk Pak Dokter yang tempati sekarang rumah sakit. Siap. Ya, saya kira rumah sakit, kantor daerah, dan itu adalah beberapa karya dari almarhum Pak Gapar. Itu dibangun pada zaman beliau ya. Zaman beliau. Jadi kantor daerah, rumah sakit yang dulunya rumah sakit itu di Islamic Center sekarang ini, kemudian direalokasi ke gedung yang sekarang. Ya, ada beberapa proses-proses mulai dari pembebasan tanah, direalokasi penduduk yang ada di situ, kemudian dibangun ini rumah sakit dan kantor daerah. Nah, kemudian karya-karya lain dari beliau yang saya ingat, kalau saya ini orang Jagong, Pak Dokter. Kalau dari Jagong itu kita dari arah barat, kalau mau ke pasar biasanya kan mutar ke jembatan lama sini. Betul, Yang dulunya itu kira-kira 20 tahun lebih dulu, kalau orang mau efektif ke pasarnya itu pakai perahu nyebrangnya. Nyebrang pakai perahu. Nah, sekarang ini hasil karya beliau itu kan jembatan baru itu, Pak. Jembatan baru. Ya, jembatan baru. Tapi sebelum dibangun jembatan baru, beliau merealokasi pasar Pangkajene itu yang ruko Palampan sekarang, yang dulunya pasar dipindahkan lebih ke barat lagi. Itu hasil karya beliau, dan saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak hal juga yang walaupun bisa dikatakan monumental, tapi sifatnya memang ada hal karya yang sampai sekarang kalau saya tidak boleh kita lupa. Dan itu luar biasa karena masyarakat sekarang sudah ikut menikmati. Banyak hal yang beliau lakukan, termasuk jalan tembus. Kalau kita dulunya, kalau tahun-tahun 2000-an kalau saya tidak salah, itu untuk tembus ke Tompok Bulu itu daerah Baloci. Itu desa Tompok Bulu itu harus naik kuda, Pak Dokter. Hasil mungkin ada political will dari beliau buat suatu kebijakan untuk buat jalan tembus. Jadi sekarang kan sudah bisa dilalui dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya sampaikan, ya mungkin secara ini seperti yang kita ketahui, masyarakat kita yang di kepulauan yang selama ini mungkin sebelum ada kebijakan dari Pak Gapar itu mereka belum terlalu menikmati yang namanya listrik. Hasil dari kebijakan political will-nya ini Pak Gapar, hampir 70 atau 60 lebih itu kepulauan dibangunkan listrik yang bersumber dari pembangkit dari genset. Ya mudah-mudahan sampai sekarang dinikmati. Dan ini kita tidak bisa menutup mata juga karena hasil karya seperti begitu. Di samping itu dari segi pendapatan asli daerah yang saya ingat, karena mungkin di akhir masa jabatan beliau, sebelumnya itu juga kan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkep itu masih kisaran 5 miliar. 5 miliar. Mungkin, tapi ada kebijakan yang sifatnya karena mungkin mengikuti juga aturan perundang-undangan yang ada. Akhirnya dibuat satu regulasi yang memungkinkan pajak daerah itu kita seperti pajak penerangan jalan apa semua, kemudian pajak tambang Galianggolong C, sehingga kita bisa meningkat sampai puluhan miliar. Wah, luar biasa. Saya kira itu beberapa hal mungkin sejemput saja yang saya bisa tahu, tapi ini buat saya sangat membekas di pikiran saya apa yang dilakukan oleh Pak Gapar. Kemudian kita pindah ke ini eranya Pak periode Sapridin. berikutnya. Ini hasil produk pilkada pertama. Pilkada langsung. Pilkada langsung pertama. Pilkada langsung pertama. Jadi beliau menjabat 2004 sampai 2009. Itu setelah 1 tahun saya di DPRD, Dokter. Waktu itu saya masih di Puskesmas. Oh iya. Ini kalau kita menarik, kita rilis Pak Dokter di Puskesmas dulu. Satu mungkin tonggak sejarah yang dicanangkan oleh Pak Sapridin kebijakannya. Ini kalau yang saya tahu itu Pak Sapridin ada pemimpin yang tulus membangun Pangkep. Itu buku beliau. Ada bukunya juga. Saya rasakan beliau itu betul-betul tulus membangun Pangkep. Karena ada satu kebijakan beliau yang sangat strategis dan mungkin sebelum diterapkan itu banyak
banyak orang yang mungkin menganggap wah ini kebijakan terlalu apa namanya terlalu berisiko atau apa karena akan menyerap anggaran yang cukup besar. Yang pertama itu tentang pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Ya. Kemudian yang kedua itu pengobatan gratis di tingkat puskesmas dan kelas 3 di rumah sakit. Ya. Saya boleh katakan begini karena saya yang bahas perdanya Pak Dokter. Saya yang bahas di DPRD. Saya yang bahas betul. Saya pertama kali melihat ini kan saya lihat bahwa ada keinginan yang tulus dari beliau untuk memberi pelayanan maksimal ke masyarakat. Mungkin Pak Dokter juga bisa rasakan ketika kebijakan tentang gratis di puskesmas itu belum diberlakukan, mungkin kunjungan masyarakat yang ke puskesmas itu kan sangat rendah mungkin yang bisa datang berobat itu. Tapi setelah diterapkan mungkin sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan satu poin penting Kak, di zaman Pak Safrudin ini mulai diberikan insentif untuk tenaga kesehatan. Insentif tenaga kesehatan dan mungkin juga banyak. Dan itu tidak bisa kita lupakan. Yang bisa begini Pak Dokter, kadang-kala itu ada satu kebijakan. Kadang-kala kalau sudah berjalan puluhan tahun ke depan itu tetap kebijakan itu jalan. Kadang-kala kan kita tidak mengingat bahwa siapa. Betul. Nanti diingat itu kebijakan setelah misalnya ada pemimpin baru lagi, terus dia hapus berubah kebijakannya, masyarakat pasti akan bilang, wah Pak Safrudin dulu kita dikasih gratis misalnya. Seperti itu. Kemudian banyak hal juga yang diperbuat oleh Pak Safrudin dan mungkin bukan cuma dari segi pembangunan. Ya seperti Islamic Center, tapi ada hal yang mungkin saya perlu cerita sedikit ini. Pak Safrudin itu kan orangnya komunikatif. Kita sering di DPR itu dulu diajak untuk coffee morning. Dari hasil coffee morning itu beliau berdiskusi bebas dengan kita, bicara langsung baik secara personal maupun secara kelembagaan. Dan dari hal-hal itu dia menarik beberapa kesimpulan atau hal-hal yang bisa menguatkan di pemerintahan. Saya pernah satu kali diajak ngobrol sama beliau, ya di salah satu acara kopi morning. Beliau ngobrol bahwa dia mau rencana setelah pembangunan Islamic Center ini dia mau bangun sebuah menara, ya sebuah menara. Dia mungkin mau tahu tanggapan saya. Terus saya bilang begini, Pak, saya setuju. Kan ini kan kayak seperti proyek monumental. Monumental. Kalau menara itu dibangun, saya bilang saya bisa saja sepakat Pak. Kalau menara itu kita bangun, tapi kita pakai menara itu naik terus kita lihat di mana rakyat saya miskin, di mana rakyat saya yang kelaparan. Luar biasa. Saya bicara begitu, Pak. Tapi kalau hanya sebatas sebagai monumental terpasang begitu jadi apa namanya? Saya tak maaf, Pak. Pak Safrudin tidak tanggapi juga, tapi tidak pernah dilaksanakan itu sampai akhir periode beliau. Jadi, berarti beliau sangat respect terhadap masukan-masukan. Ya, saya kira pemimpin-pemimpin seperti begitu artinya cukup terbuka. Kalau saya mau artinya flashback ke belakang, bukankah ini juga sebuah warisan untuk generasi selanjutnya? Setuju. Saya. Setuju. Saya harus seperti sampai sekarang ya. Dari awal saya bukan pencitraan ya Pak. Saya tulus betul-betul karena saya dapat gambaran dari beberapa. Ini pengalaman perjalanan sejarah bersama beliau ya. Nah, kalau Pak Gapar, yang saya ingat banyak beliau membuat satu kader pengusaha, pengusaha muda pada saat itu, termasuk Pak Samsudin. Ya mungkin pada saat itu belum terlalu berkecimpung di dunia konstruksi atau apa, tapi ya lewat sentuhan-sentuhannya Pak Gapar beliau jadi pengusaha dan yang kita lihat sekarang kan sukses ya. Dan banyak pengusaha muda pada saat itu. Ya Pak Ketua DPRD pada eranya Pak Gapar memang masih transisi, masuk di eranya Pak Safrudin yang sudah mulai. Jadi dan alhamdulillah, dan hasil misalnya beliau jadi Ketua DPRD sekarang ya tidak lepas dari sentuhan-sentuhan kepemimpinan Pak Safrudin. Ini yang bisa saya tahu betul. Kemudian
Pernah sekali waktu saya ikuti Pak Saprudin ke pulau. Iya. Saya ikut rombongannya mau naik kapal angkatan laut, kapal perang pada saat itu. Kami keliling Pulau Kalmas. Iya. Saya lihat begitu energiknya beliau, begitu inginnya beliau melihat masyarakatnya, dan setelah turun di masyarakat tidak pernah ada kelihatan bahwa beliau itu orang sakit sebenarnya. Iya. Itu karena semangat beliau yang sangat luar biasa ya. Nanti pulang baru saya bilang, saya waktu sakit orang sakit Pak Bupati rupanya. Iya. Tapi selama perjalanan selama menyapa masyarakat itu tidak pernah kelihatan ada sedikit pun dia kelihatan sakit. Iya. Padahal sakitnya bukan sakit biasa ya, bukan. Iya, benar. Ya, tapi ya itu dasar seorang pemimpin yang betul-betul tulus. Ya, memiliki semangat pengabdian yang sangat luar biasa untuk melayani masyarakat. Ya, saya terus terang mungkin kemarin saya di Salad juga saya baca Al-Fatihah untuk beliau, Pak almarhum Pak Gafar, almarhum Pak Saprudin. Ya, saya kira banyak hal, dan kalau kita mau ini kan namanya juga warisan pembangunan itu kan tidak perlu dilihat secara yang monumental saja, Pak. Monumental itu betul-betul sejati itu kalau ada di dalam hati masyarakat. Ya. Itu monumen yang benar-benar real, the real monumen. Iya. Dan masyarakat juga akan cukup cerdas, pasti akan membanding-bandingkan. Ya, kita konteksnya bukan menilai. Kita tidak ingin membanding-bandingkan. Ya. Kita harus, intinya sekarang kita setidak-tidaknya kita harus berterima kasih kepada para pemimpin kita yang sebelumnya yang telah menorehkan karya pembangunan di Kabupaten Pangkep ini. Kalau kita mau bicara 20 tahun ya artinya mulai Pak Gafar, Pak Saprudin, dan Pak Samsudin. Ya. Tapi kita tidak lupa juga mulai sebelumnya juga ada Pak Arsad, kalau saya ingat Pak Arsad, saya masih kecil itu Pak Arsad. Dan sebelumnya ada Pak Bupati, Pak Arsad, kemudian Pak Samana, ada Jumadi Yunus, kemudian ada Pak Nasir, kemudian Pak Basar. Saya kira itu Pak Dokter. Nah ini kalau sekarang kalau di 10 tahun, ini 10 tahun ya. Kemudian 10 tahun kepemimpinan Pak Samsudin ya, kita mungkin orang yang tidak mau bagaimana lah kalau tidak lihat apa karyanya beliau ini. Kalau saya tidak tahu berapa jumlahnya penghargaan beliau yang dapat dari pusat. Ada orang yang mengatakan, Kak, untuk melihat hasil karya Pak Samsudin tidak mesti harus buka mata. Ya. Dengan tutup mata pun kita sudah bisa lihat. Setuju. Gitu. Nah, sekarang gini, ya cuma dasarnya itu karena saya bilang tadi, ini pemimpin yang lalu atau sekarang punya karakter, gaya kepemimpinan. Pak Samsudin juga punya karakter tersendiri. Beliau mungkin karena bekal kepemimpinan mulai dari kepala desa, kemudian memimpin beberapa organisasi, menjadi ketua Golkar, ketua partai Golkar apa semua, kemudian jadi bupati, dan mungkin beliau punya karakter. Karakternya itu sangat kuat, Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter juga rasakan. Benar, beliau itu ya mungkin dalam hal ini ya, tapi kita dalam hal kebijakan beliau untuk di periode pertama kan kita bisa tahu bahwa dia pernah jadi petani, Pak Dokter. Petani, dia rasakan betul itu sebagai kepala desa dia rasakan apa kebutuhannya masyarakat petani misalnya. Ya kita bukalah buku. Berapa hand traktor yang beliau sudah hibahkan ke kelompok petani. Ini ribuan. Kemudian kita ke nelayan. Berapa mesin katinting itu yang nelayan kecil itu yang dihibahkan untuk nelayan. Nah, kalau kita mau tutup mata, pasti kita mau lihat. Padahal ini hasil politikal beliau, hasil kebijakan beliau, karya beliau untuk masyarakat. Nah, kemudian di sisi lain, kalau kita mau buka data di periode kedua beliau, di 2016 itu kita lihat bahwa pernah kita capai
pertumbuhan ekonomi tertinggi kita. Pertumbuhan ekonomi tertinggi. Itu sekitar 8,6 kalau saya tidak salah, dan itu melebihi provinsi. Itu di zaman Pak Samsudin. Di periode keduanya beliau. Periode kedua. Iya. Luar biasa. Ya. Dan kalau kita artinya kalau kita mau bicara data kan, kalau di 5 tahun terakhir ini di 2016 kita ngomong PDRB itu baik dalam hal atas dasar harga konstan maupun harga dasar berlaku itu setiap tahun tuh meningkat. Iya, meningkat. Jadi pendapatan per kapitanya masyarakat meningkat. Ya kalau bukan karena hasil kerja seorang pemimpin bersama aparatnya ini, ya pertumbuhan pendapatan per kapita ini kan mungkin kita bisa tahu lah. Kalau asal-asalan pasti akan ini. Itu hanya bisa diciptakan oleh seorang pemimpin yang visioner. Iya. Iya. Nah, itu kalau saya kira dari 3 sebelumnya masing-masing ada visionernya, Pak. Iya. Dan mungkin kalau mau diukur ya hampir sama anunya apa. Kalau masalah visionernya apa semua, mereka ingin ada perubahan-perubahan di tingkat tani, mereka ada ingin perubahan-perubahan di tingkat nelayan, terutama Pak Samsudin apa. Dan ini berimplikasi di dalam hal pendapatan per kapita kita. Iya. Nah ini kalau kita bisa, ini data BPS yang ngomong ini Pak Dokter. Siap. Ya 2016 itu kan 14 miliar. Iya. Ini untuk harga konstan. Nah, kalau per kapitanya itu, per kapita untuk 2016 sampai dengan 2020 itu ya sangat tinggi, dan itu untuk mulai 2016 itu 20 miliar 555. Ini kalau kita rata-rata ini untuk keseluruhan per kapita masyarakat. Ya, ini kalau diratakan nanti ada jumlah tertentu, tapi intinya PDRB kita itu meningkat setiap tahun. Ini untuk 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Nah, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, ya seperti saya gambarkan tadi, di 2015 itu 7,63%. Itu di 2016 itu 8,31%. 8,31%. Nah, 2017 agak menurun 6,6%, kemudian 2018 juga menurun 4,76%. Nah, saya sebelum lanjut ini, Pak Dokter, saya juga perlu menyampaikan bahwa ini kan begini, ini di era sekarang ini kan banyak kita lihat, banyak pengamat lah, banyak pengamat lah, banyak tanda kutip banyak lembaga-lembaga survei, banyak peneliti juga. Ya kalau saya bisa katakan ya seorang peneliti, seorang yang penggiat lembaga survei ataupun seorang pengamat itu bisa saja mereka salah, tapi mereka tidak bisa bohong. Iya, betul. Mereka dalam misalnya seorang peneliti membuat suatu kajian, bisa saja dia salah dalam mengambil, artinya beda dari hipotesa sampai dia buat kesimpulan, bisa saja salah, tapi dia tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Termasuk juga survei-survei. Nah, termasuk ini juga data-data, Pak. Data ilmiah. Data ilmiah, termasuk BPS. BPS mendata itu kan real. Bisa salah tapi tidak bisa bohong. Bisa salah, tapi tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Nah, ini mungkin prinsip juga untuk mereka. Benar, supaya dalam menyajikan data-data itu ya bukan yang data-data yang sifatnya ingin asal-asalan atau bagaimana. Karena pemerintahnya modern itu sekarang ini dalam hal membuat perencanaan itu kan harus berbasis data. Berbasis data. Ya kalau kita buka-buka di Permendagri tentang perencanaan itu kan ada empat pendekatan yang harus kita ikuti. Yang pertama itu masalah teknokratik, yang kedua partisipatif, yang ketiga politis, dan yang keempat yang bottom up dengan top down dan bottom up. Nah, kalau kita ngomong teknokratik ya itu tadi, sebelum buat suatu perencanaan ya harus analisa data dulu. Analisa data. Nah, kalaupun mungkin datanya belum tersedia ya buat kajian dulu lah sebelum kita buat menyusun ini. Jadi itu satu kunci yang mungkin. Jadi saya kalau mau kita giring pembicaraan bahwa begitu pentingnya itu pemerintah yang modern sekarang ini berbasis data. Tapi data itu
hasil dari proses kajian. kajian. Kak Alfian, ya, apa yang menarik dari personality seorang Haji Samsudin? Apa yang menarik dari personality beliau? Ini kan setahu beliau ini sangat sederhana sekali. Ya, itu tadi saya mungkin dari gaya kepemimpinan. Kepemimpinan ya. Beliau sebenarnya cukup komunikatif sama kita ini. Saya termasuk mungkin yang dalam hal dalam waktu dalam momen-momen diskusi banyak hal yang saya tarik dapatkan dari beliau, dan mungkin dari gaya kepemimpinan beliau ini ada hal yang mungkin termasuk tadi bahwa kecintaannya beliau terhadap daerahnya ini sangat tinggi ya. Dan ya bukan mau ada semacam dikotakan atau apa, tapi beliau ingin berbuat untuk daerahnya. Ada kadang-kala beliau bilang gini, dia menggambarkan dirinya sebenarnya sebagai semacam kelinci percobaan di proses demokrasi ini. Bagaimana seorang putra daerah itu bertarung di dunia politik. Kalau misalnya seorang asli daerah dikategorikan tidak berhasil atau apa, itu kan jadi apa namanya, gambarannya nanti lah. Ya, saya bukan mau giring secara ini, tapi itulah beliau. Dan saya rasa dalam hal kepemimpinan seperti tadi banyak kebijakan-kebijakan yang beliau telurkan, dan ya kita jangan lupa juga dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kita. Benar, ya. Kita mungkin sekitar 7 tahun berturut-turut, 9 kali berturut-turut WTP. Ya. Nah, kalau masyarakat perlu tahu bahwa WTP ini kan artinya tidak gampang. Ya, tidak wajar. Tanpa pengecualian itu berarti ada pengelolaan keuangan daerah yang betul-betul akuntabel, transparan dan dari baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pendapatan, dan ini pengelolaan aset daerah. Nah, ini tidak gampang saya kira untuk ini. Dan kalau ada yang pungkiri ini ya bisa-bisa tersinggung BPK juga Pak. Kalau kita pungkiri, betul. Karena bisa-bisa dibilang, ini hasil kerja BPK juga, ini lembaga resmi. Ya. Setuju. Ya, kalau ada masyarakat yang pungkiri WTP tersebut ya bisa-bisa. Setuju. Ya. Saya sama kemarin, saya semacam berkelakar saja di kantor DPRD. Saya bilang, kalau ada masyarakat yang bilang bahwa tidak ada yang dikerja bupati-bupati sebelumnya, bisa-bisa itu dari pusat nanti dia tarik semua itu penghargaan kita. Saya coba berkelakar saja. Saya tahu penghargaan beliau itu ada ratusan ya. Ada 100, hampir 200 lebih ya. Pak, semua dalam hal pelayanan Pak. Termasuk penghargaan yang kami persembahkan buat beliau itu dari bidang kesehatan. Yang terakhir sebelum beliau berakhir masa jabatannya, Kabupaten Pangkep ini kan ada masuk keempat kabupaten terinovatif. Ya. Karena inovasi Kabupaten Pangkep itu masuk di tingkat dunia masuk, dan beliau pernah diundang ke itu yang kelas perawi internasional untuk mempresentasikan dan menerima penghargaan itu. Kalau ini kita anggap bukan sejarah kita apa namanya? Tidak bisa kita jadi bangsa yang besar kalau kita tidak hargai itu. Saya tidak bisa melupakan kesederhanaan beliau dengan filosofi warung kopinya. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bupati-bupati tanda kutip yang saat ini kita kenal ya. Saya begini, itu makanya saya bilang tadi, semua pemimpin yang pernah jadi mitra saya, masing-masing gayanya beda. Ya gayanya Pak Samsudin itu dengan warung kopinya atau apa, tapi beliau ya mungkin di tempat itu beliau bisa lebih fresh dalam berpikir untuk melayani masyarakat. Kemudian di tempat itu bisa untuk ketemu orang-orang tertentu memutuskan sesuatu. Dan satu yang saya ingat, ini juga berbasis data ya dari BPS bahwa sebelum beliau masuk memimpin Kabupaten Pangkep itu masuk kategori daerah tertinggal. Betul. Daerah tertinggal. Dan setelah beliau menjabat kita keluar dari
Ya, ya, artinya dari daerah tertinggal menjadi daerah tidak tertinggal. Tidak tertinggal, ya. Ya, itu luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ini kan jadi juga apa? PR-nya beliau pada saat menjabat awal pertama itu. Dan beliau sudah targetkan bahwa saya harus targetkan Pangkep keluar dari daerah tertinggal. Satu lagi, Kak. Dulu pada saat orang mau ke pulau, jangankan pulau terluar, pulau terdekat saja itu sangat susah. Sekarang semua hampir memiliki dermaga. Saya mengingat perjalanan ke Liukan Tangaya bersama beliau, itu luar biasa bahwa ternyata wilayah Pangkep itu sudah sangat luar biasa dalam hal jalur-jalur transportasi lautnya. Ya, artinya bukan cuma dari segi apa infrastruktur dermaga tersebut, tapi kapal anunya. Apa untuk transportasi kapalnya ini masyarakat yang rutin itu setiap waktu melayani sampai di Kantangaya dengan Kalmas, sudah ada. Dan ya bukan itu kapal tidak jatuh dari langit itu Pak Dokter, itu saya yakin dari sentuhan-sentuhan beliau. Saya ingat beliau itu waktu lagi di Jakarta, kebetulan saya nginap di mes juga. Beliau ada dinas perhubungan, langsung dipanggil kepala dinas. Kau bikin proposal, kau hubungi bapak ini di Kementerian Perhubungan, supaya dapat. Artinya, itu dengan gaya sederhana beliau Padahal itu adalah sebuah perintah yang sangat luar biasa, berdampak positif bagi masyarakat. Sekarang banyak hal ya, mungkin termasuk juga SPBU untuk pelayanan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak itu sudah ada di Kantangaya. Ya ini kan ya saya cuma bilang sepenggal saja yang mungkin sedikit banyak yang saya tahu betul tentang apa karya-karya beliau Pak Samsudin ini selama 10 tahun menjabat. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi kita mulai batu loncatan kita ini, karena terus terang pemerintahan sekarang ini masih banyak PR-nya yang perlu kita ya walaupun secara garis besar bahwa dari segi kemiskinan kita dari tahun ke tahun kemarin itu sudah mulai menurun dan mungkin kalau kita lihat beberapa data itu baik dari segi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, saya buka-buka Pangkep dalam angka ini untuk tahun 2021 tidak ada yang sifatnya yang tanda kutip dalam hal ini yang betul-betul kita anggap bahwa ada kegagalan dalam, tapi semuanya tumbuh. Semuanya pertumbuhan ekonomi kita, kemudian laju inflasi kita tidak terlalu besar atau kemudian ada PDRB, dan satu hal juga yang menarik, ada indeks Gini rasio. Gini rasio ini kan indeks ketimpangan antara maksudnya pemerataan distribusi pendapatan di penduduk. Dalam hal ini ya walaupun kita seperti tahu bahwa Pangkep ini kan ada pabrik Sementorasa, ada karyawan pabrik Sementorasa yang berdomisili di Kabupaten Pangkep ini, yang mungkin kalau dari segi pendapatan kita tahu bahwa gaji mereka cukup ini, daya beli mereka juga cukup tinggi. Tapi kita di ketimpangan ini masih dalam kategori sedang. Kita masih di angka untuk terakhir ini 0,345. Gini rasio dan ini dari 2016 itu menurun. Jadi kalau kita ngomong tentang Gini rasio itu yang cukup tinggi itu kan maksudnya ketimpangan cukup tinggi itu kalau sudah mulai angka di atas 0,5 ke atas. 0,5 ke atas. Nah, kalau yang sedang itu 0,3 sampai 0,45. Nah, kalau di bawahnya lagi, di bawah 0,3 itu berarti ketimpangan yang rendah. Nah, ketimpangan dalam hal ini kan Pak Dokter juga bisa tahu bahwa pemerataan pendapatan, daya beli, masyarakat cukup stabil, cukup sedang, dan bagaimana. Kemudian untuk kita ke tingkat pengangguran, ya mungkin kalau masalah pengangguran seperti kita ketahui bahwa ini persoalan nasional juga. Benar, di Kabupaten Pangkep ini. Tapi kalau kita lihat data BPS yang ngomong ya Pak Dokter. 2017 itu yang setara awalnya 7,05%, kemudian di 2018 tingkat pengangguran sudah mulai menurun 6,91%, 2019 5,41%,
dan di 2020 itu 5,18%. Nah, ini trennya mengalami penurunan. Nah, ini kita tidak bisa tutup mata juga. Saya pernah ikuti satu kajian menyangkut tentang pengangguran ini. Satu hal mungkin yang bisa jadi catatan juga di pemerintahan ini, bagaimana membuat suatu kebijakan, karena intinya di samping memang kita tidak boleh pungkiri bahwa lapangan kerja kita cukup masih terbuka luas, belum terbuka luas atau apa. Sementara kita tahu bahwa ya daerah kita daerah 3 dimensi, potensinya cukup besar, sumber daya alam luar biasa. Sumber daya alam luar biasa. Tapi kalau saya mau bilang, jangan cuma lihat potensi atau sumber daya alam. Semakin tinggi potensi dan sumber daya alam, semakin besar tantangannya. Betul, iya. Semakin besar tantangannya. Kalau dari aspek indeks pembangunan manusia, ini juga trennya cukup bagus, luar biasa. Saya lihat juga 5 tahun terakhir ini di 2016 66,86%. Kemudian 2017 67, ini meningkat. 2018 67,71%, kemudian 2019 68,29%, dan 2020 68,7%. Kalau kita lebih spesifik ke angka harapan hidup yang menjadi salah satu indikator bidang kesehatan di IPM juga meningkat. Artinya begini, saya melihat bahwa dari angka harapan hidup, baik lahir apa, ibu sehat apa semua kan itu meningkat. Artinya ini mempengaruhi derajat kesehatan. Kesehatan masyarakat. Artinya kalau derajat kesehatan masyarakat baik, maka kesejahteraan masyarakat itu sudah tentu berbanding lurus. Artinya begini, artinya yang kita giring dulu di ranah lain ya. Kita giring bahwa secara kita harus menilai sesuatu secara objektif. Bahwa apa yang dilakukan Pak Samsudin selama 10 tahun terakhir ini trennya meningkat. Kalaupun masalah kemiskinan, trennya kan menurun. Menurun sampai 2020 ini kan menurun terus. Ini kalau saya tidak salah 2 tahun terakhir kita hampir 2 digit lebih. Kalau di data saya ini untuk di 2016 itu kita masih di 16,22%. Ya walaupun kita masih 2 besar di Sulawesi Selatan, ini. Kemudian 2017-16 tetap konstan 16%, 6,22%. 2018 sudah mulai menurun. 15,1%, kemudian 2019 sudah menurun lagi 14,06%, dan di 2020 terakhir ini kita menurun lagi 13,9%. Nah, ini saya ikuti ini perkembangan menyangkut tentang pengentasan kemiskinan, karena apa yang dihasilkan kemarin itu Dinas Statistik, ada data yang di situ kan ada by name by address, itu data yang ditelurkan. Ya memang kami di DPRD juga sempat menekankan bahwa ini data by name by address harus diintervensi dalam hal ini. Tapi di sisi lain dalam hal kebijakan pengolahan keuangan daerah, ya kalau bisa jadi masukan juga untuk pemerintah daerah, bahwa setidak-tidaknya satu hal yang perlu kita rubah sekarang ini penyerapan anggaran kita. Setidak-tidaknya penyerapan anggaran itu per triwulan itu stabil. Mungkin saja kalau triwulan pertama sekitar 25% lah atau bagaimana, kemudian triwulan ketiga sampai triwulan terakhir keempat. Kalau kita belajar kemarin ini penyerapan anggaran kita itu kan biasa tingginya di bulan 8 akhir triwulan terakhir. Ini kan kalau dari segi potensi pendapatan di masyarakat ini di Januari sampai bulan 8 itu kan karena ya kasarnya begini, kalau proyek lambat dijalankan di 1 tahun anggaran tersebut, ya pasti perputaran uang juga di kabupaten kita lambat. Kemudian peluang masyarakat yang berkecimpung di ketenagakerjaan konstruksi apa semua akan lambat. Seperti sementara kita ketahui BPS rata-rata mendatanya kayaknya di bulan 3. Di awal. Triwulan pertama lah. Di awal.
Ya kita bukan mau membuat suatu trik bagaimana data-data ini, tapi setidak-tidaknya ada kebijakan yang berkesinambungan yang sifatnya bisa kita lakukan supaya penyerapan anggaran kita ini betul-betul stabil baik dari triwulan pertama sampai triwulan terakhir. Kak Alfian, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau tidak salah di masa kepemimpinan Pak Samsudin, beliau sempat membuat buku ya. Judulnya Mata Kalbu Seorang Sahabat ya. Apa yang Kak Alfian tangkap dari buku ini? Ya, di buku ini sebenarnya gini, banyak gambaran karakter seorang Pak Samsudin secara personal, baik ketika dia memimpin sebagai seorang bupati maupun sebagai seorang ketua partai, dan itu ditelurkan dalam bentuk langkah-langkah kebijakan yang sifatnya strategis. Itu gambaran beliau juga di buku ini menceritakan bagaimana beliau memulai berkarir itu dari kepala desa, kemudian di dunia konstruksi atau pengusaha, kemudian terjun di dunia politik, menjadi ketua DPRD selama 2 periode, menjadi artinya sebelum di periode pertamanya kemarin, karena ini buku ditulis pada saat periode pertama. Nah, gambaran-gambaran di situ dia ada cerminan bahwa ini seorang Samsudin pemimpin yang punya karakter, pemimpin yang berkarakter dan sangat susah diintervensi. Beliau juga cukup komunikatif, beliau cukup dalam hal menerima saran atau apa. Jadi beliau terbuka untuk menerima masukan, tetapi dalam menentukan keputusan itu tidak bisa diintervensi. Luar biasa ya. Ini memang salah satu karakteristik pemimpin yang memang sangat kita butuhkan. Saya kira begitu. Dan ini mohon maaf juga, artinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi sumber informasi, dan setidak-tidaknya kita perlu membuat suasana kita ini, suasana daerah kita tetap tertib. Saya harus bilang juga sama Pak Dokter ini, 10 tahun ini Kabupaten Pangkep aman-aman saja, tertib, sangat kondusif. Kita pilkada juga walaupun kencang di secara ini, tapi tidak ada kegaduhan. Tidak ada kegaduhannya sifatnya anarkis atau apa, tidak ada. Yang gaduh ini hanya COVID-19. Ini kalau kita bisa gambarkan ya, ini adalah hasil kerja pemerintah. Itu sebenarnya bentukan dari sebuah sistem. Ya kalau bisa kita jaga suasana kondusif ini, karena semua kita buka peluang, karena terus terang pemerintahan ini tidak akan berjalan efektif kalau tidak kita buka ruang terbuka untuk semua elemen masyarakat agar bisa berkontribusi di pemerintahan ini. Karena pemerintahan yang sukses dan akan berhasil ke depan itu ya kalau mampu mengakomodir semua pemangku kepentingan ini untuk bisa berkontribusi, duduk bersama kita, karena tidak mungkin juga seorang pemimpin bisa berhasil kalau tidak dia rangkul semua cara ini. Baik Kak Alfian, kata kunci yang saya tangkap bahwa setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada pemimpinnya. Dan tentu kita ini sebagai generasi yang sementara eksis dalam menjalankan pembangunan, roda pembangunan di Kabupaten Pangkep ini, harus menjadi generasi yang bisa mengenali dan menghargai sejarahnya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali dan menghargai sejarahnya. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Franklin D. Roosevelt ya. Beliau mengatakan bahwa kita tidak pernah selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita selalu bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Olehnya itu, kita berharap bahwa generasi-generasi muda yang ada sekarang khususnya di Kabupaten Pangkep ini bisa berkontribusi untuk pembangunan Pangkep ke depan agar kita bisa meraih masa depan Kabupaten Pangkep yang gemilang. Demikian, terima kasih Pak Alfian, kesempatan santainya di tempat yang cukup santai ini sangat bermanfaat terutama pada diri pribadi saya, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat luas bagi masyarakat
terutama dalam bagaimana mengenali sejarah Pangkep ini dari masa ke masa. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di Idea Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.